Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam taatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam hidup kita setiap harinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan satu refleksi ya, saya secara pribadi ketika saya mengikuti PA di gereja di kampung saya beberapa hari yang lalu, dan ini sangat memberkati saya secara pribadi, secara khusus bagaimana seharusnya saya hidup dan kepada siapa saya menyerahkan hidup saya atau mempersembahkan hidup saya sekarang ketika saya sudah mengaku sebagai orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan bicara tentang eh, dua macam perhambaan sesuai dengan apa yang dituliskan LAI di dalam perikop ini. Nah, berbicara tentang perhambaan atau kehidupan di mana kita harus taat kepada sesuatu hal yang kita yakini atau kita taati. Nah, tentunya hal ini tidak dapat dihindarkan bahwa ketika kita di suatu tempat atau dimanapun berada, saudara, kita pasti ya hidup di dalam menaati ya sesuatu hal ya, dimanapun itu, baik itu di dalam suatu lembaga tertentu atau komunitas tertentu, tentu ada ya yang kita taati di dalamnya. Nah, demikian juga di dalam hal ketika kita meyakini sesuatu atau ketika kita beriman. Nah, tentunya ada juga hal-hal yang memang itu membuat kita harus tunduk di dalamnya. Nah, dalam hal ini ada dua macam perhambaan besar yang merupakan suatu perwakilan hidup di dunia ini, ya. Dan saya akan membahasnya di sini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam teks kita. Ada dua macam perhambaan besar yang ada di dalamnya, yaitu hamba dosa dan juga hamba kebenaran. Nah, di dalam hidup kita tentunya hanya ada dua perhambaan yang mewakili kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Sebagaimana dituliskan dalam teks sebelumnya, ya ada dua perwakilan besar, ya, yaitu Adam yang pertama dan juga Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Di mana ketika orang masih hidup
di dalam Adam yang pertama, orang itu akan hidup dalam dosa dan kemudian ujung-ujungnya adalah kematian. Tetapi ketika orang itu sudah hidup uh, di dalam Adam yang kedua, berarti orang itu hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran Allah, sehingga tidak lagi menuju kepada kematian, tetapi mengarah atau menuju kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Artinya kita sudah hidup di dalam anugerah Allah. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan berbuat dosa ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah atau hidup di dalam anugerah yang Allah berikan kepada kita, sekalipun kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasul Paulus, maksudnya kita tidak hidup berdasarkan kebenaran hukum Taurat atau melakukan sesuatu yang benar supaya kita dibenarkan. Nah, tetapi kita hidup di dalam anugerah Allah. Nah, bicara tentang perhambaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya kita melihat terlebih dahulu kata hamba itu adalah doulos. Nah, secara sederhananya itu bicara tentang pelayan, ya, pelayan Tuhan atau seseorang yang mendedikasikan atau menyerahkan hidupnya kepada tuannya, di mana di dalam konteks pada waktu itu ini berbicara tentang orang yang sama sekali tidak punya hak atas dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar menyerahkan atau melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, dan ini juga bicara tentang satu sikap atau tindakan dari orang tersebut yang mau menyerahkan diri, ya, untuk menjadi hamba bagi tuannya. Nah, secara sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bicara yang pertama tentang hamba dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengetahui apa itu hamba, lalu kemudian kita lanjut kepada berikutnya terkait dengan hamba dosa. Poin pertama itu bicara tentang seseorang yang menyerahkan diri atau mempersembahkan diri atau membiarkan dirinya itu dikuasai oleh dosa. Nah, di dalam ayat yang ke-19 itu dikatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Jadi hamba dosa, sebagaimana pengertian dari hamba itu, ini bicara tentang seorang atau seseorang yang menyerahkan diri atau mempersembahkan diri, maksudnya mengizinkan dirinya sendiri untuk melayani dosa atau untuk dikuasai oleh dosa, di mana dosa itu menjadi tuan di dalam hidupnya. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya itu dikekang atau diikat oleh yang namanya dosa. Dalam pengertian lain, orang tersebut dengan sengaja, ya, menyerahkan atau melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, karena ini bicara tentang hamartia, sesuatu hal yang menyimpang yang tidak tepat pada sasaran. Jadi seseorang ini adalah orang yang dengan sengaja, ya, melakukan penyimpangan dari kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Nah, artinya bahwa hamba dosa, orang yang melayani atau membiarkan dirinya dikuasai dosa, adalah orang yang dengan sadar, ya, dia melakukan dosa itu untuk apa? Untuk ditaati, ya, untuk ditaati dan dilakukan di dalam hidupnya. Jadi dikatakan di ayat 20 itu orang itu bebas dari kebenaran. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini saya melihat bahwa
ketika seseorang melakukan dosa, ketika seseorang eh, melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, saya melihat di sini itu bukan sesuatu hal yang terjadi karena dia lupa untuk melakukan kebenaran atau mungkin khilaf ya. Saya tidak sadar kalau apa yang saya lakukan ini ternyata adalah dosa. Nah, saya melihat di sini bahwa ketika kita melakukan dosa, berarti pada saat itu juga kita sedang mengizinkan diri kita sedang menyerahkan diri kita, ya, kita sedang eh, dengan sengaja mau melakukan dosa itu. Artinya dengan sadar kita mau melakukan hal itu. Nah, artinya kita sedang mengarahkan diri kita untuk menjadi hamba dari dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya saya melihatnya bahwa tidak ada dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan tidak sengaja. Artinya dosa yang dilakukan oleh seseorang pasti itu dilakukan dengan kesadaran, dengan sengaja, artinya dia tahu sebenarnya bahwa itu adalah dosa. Dan karena uh, itulah maka saya mau mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk misalnya khilaf atau saya tidak sadar. Nah, makanya dalam hal ini uh, kita bisa melihat hamba dosa ya itu bicara tentang orang yang menyerahkan diri dengan sengaja melakukan segala penyimpangan yang ada. Nah, kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia ini, ya kita banyak melihat hal-hal atau peristiwa-peristiwa di mana orang-orang yang eh, melakukan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan secara moralitas dan juga hal-hal yang lainnya dan sampai kepada pembunuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca berita baru-baru ini, saya melihat pada beberapa hari yang lalu itu ada seorang mahasiswa di Semarang yang dengan sengaja melakukan satu rencana yang kemudian memberikan air minuman keras kepada seorang anak pejabat yang masih SMA, lalu kemudian di situ memperkosanya sampai kemudian anak itu meninggal ya oleh karena mungkin efek dari minuman keras dan juga uh, obat yang dikasih untuk menanggulanginya itu. Tapi uh, saya melihat di sini bahwa ini suatu hal yang sangat luar biasa, ya kejahatan yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam perencanaan yang begitu matang, yang kemudian berujung kepada maut atau kematian. Nah, ini salah satu berita atau contoh yang baru-baru ini terjadi dan ini merupakan satu fenomena di mana ini adalah tindakan uh, apa yang mengarahkan kepada satu perhambaan kepada dosa atau tindakan uh, di mana orang itu menyerahkan atau membiarkan dirinya melakukan sesuatu hal yang menyimpang daripada jalan Allah. Nah, hal ini bukan berarti bahwa kita ketika menyoroti hal ini bahwa kita sudah benar-benar hidup dalam kebenaran. Ini juga menjadi suatu evaluasi, suatu refleksi bagi kita untuk melihat kepada diri kita sendiri. Mungkin saja kita adalah orang yang sama juga seperti orang yang saya sampaikan tadi, seperti berita tadi, tetapi perbedaannya hanyalah mungkin kita tidak terlihat, ya. Kita tidak terpublikasi ketika kita melakukan dosa-dosa atau sesuatu hal yang menyimpang daripada jalan Allah. Karena dosa tidak hanya bicara tentang satu tindakan nyata, tetapi juga tentang pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau pikiran-pikiran yang jahat, rencana-rencana yang jahat. Nah, itu merupakan suatu pikiran yang mengarah kepada dosa atau bukan hanya mengarah tetapi juga pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, tindakan yang demikian juga dapat dikatakan sebagai hamba dosa. Jadi ini bicara tentang orang-orang
yang menyerahkan diri kepada kecemaran, kedurhakaan, yang membawanya kepada kedurhakaan, dikuasai oleh dosa. Nah, kesudahannya adalah kematian. Nah, tidak hanya sekedar mati secara fisik, tetapi ini juga bicara tentang kematian yang kekal. Ayat 21 yang kemudian ditegaskan dalam ayat 23, upah dosa adalah maut. Nah, ketika orang mempersembahkan diri kepada dosa, maka orang itu akan berjalan, ya, akan membawa dirinya kepada maut, yaitu kematian. Tidak hanya sekedar mati secara fisik, tetapi kematian yang kekal, di mana orang tersebut nantinya tidak akan mengalami satu kehadiran Allah di dalam hidupnya. Artinya orang itu akan ditinggalkan oleh Allah selama-lamanya dan tidak menikmati apa yang baik dan apa yang telah Allah sediakan yang seharusnya dinikmati oleh manusia tersebut. Nah, tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama bicara tentang hamba dosa. Nah, jadi ini bicara orang yang menyerahkan diri kepada dosa, yang membiarkan dirinya hidup di dalam kesalahan, dan kita tahu bahwa ending atau ujung-ujungnya orang seperti ini adalah orang-orang yang nantinya akan mengarah kepada kematian. Lalu kemudian yang kedua, hamba kebenaran. Nah, hamba kebenaran adalah bicara tentang orang yang menyerahkan diri atau mempersembahkan diri kepada kebenaran. Nah, kebenaran di sini bicara tentang kebenaran yang dari Allah, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Nah, kata dikayusun adalah kebenaran yang merupakan karya atau pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah kepada manusia yang dibenarkan oleh Allah. Jadi hamba kebenaran adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah melalui kasih karunia Allah itu, di mana orang tersebut dengan kesadaran diri karena adanya pembenaran di dalam dirinya yang dilakukan oleh Allah, maka dia menyerahkan dirinya untuk taat atau patuh kepada kebenaran. Nah, artinya orang tersebut sudah dimerdekakan dari dosa, ya, dibebaskan dari kuasa atau ikatan dosa tersebut. Dengan pengertian lain bahwa orang tersebut dapat, ya, berkuasa atas dosa dalam pengertian bahwa orang tersebut dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan dosa. Nah, dengan kesadaran bahwa dia mau mendedikasikan diri, ya, untuk hidup taat sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dan apa yang diperintahkan Tuhan. Tentunya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, di dalam ayat yang ke-19 itu, 18-19, ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19 yang bagian akhir itu, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada dosa. Jadi orang yang menyerahkan diri kepada kebenaran, nah, dia akan menunjukkan sikap hidup atau cara hidup yang baik di dalam kekudusan. Karena kebenaran yang Allah nyatakan, yang Allah berikan kepada manusia, ini adalah kebenaran yang membawa orang itu kepada kekudusan hidup. Nah, jadi orang yang menyerahkan diri kepada kebenaran atau menyebut diri sebagai hamba kebenaran, ini adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. Nah, setidaknya kita bisa melihat, ya, ciri-cirinya seperti itu. Jadi hamba kebenaran
adalah mereka yang mau mempersembahkan hidupnya, hidup di dalam kekudusan hidup, baik itu dalam tindakannya maupun pikirannya, ya apapun yang dikerjakan, semuanya adalah untuk kebenaran Tuhan atau hidup di dalam kekudusan. Artinya orang tersebut akan berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang bersifat dosa, ya, sesuatu hal yang menyimpang dari Allah. Nah, dengan kesadaran orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang memiliki hati atau kerinduan yang besar untuk mencari kehendak Allah, artinya untuk mengenal dan mengetahui dengan baik firman Allah. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang dengan tekun membaca dan merenungkan firman Allah dan merindukan apa yang dikerjakan adalah sesuatu hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini tentunya tercermin melalui sikap hidup atau kehidupan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam setiap pekerjaan apapun, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Artinya orang seperti ini akan memberikan dampak hidup yang baik dan kemudian akan memberikan satu teladan atau contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang yang seperti ini juga adalah orang yang berani tampil beda di tengah-tengah kehidupan dunia yang sudah tercemar oleh dosa, di mana banyak sekali orang-orang di dalamnya hidup dalam dosa dan menganggap dosa itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Orang-orang yang disebut sebagai hamba kebenaran adalah mereka yang mau hidup tampil beda dan terus-menerus mempertahankan kebenaran firman Allah, sekalipun hal itu berbeda dengan arus atau jalan yang dilalui oleh dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Dan tentunya sangat rentan sekali ya kita jatuh di dalam dosa ketika kita tidak dengan hati-hati atau tidak benar-benar mengarahkan diri kepada kebenaran yang telah Allah nyatakan kepada kita. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba kebenaran, nah, adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan orang-orang seperti ini memiliki ending hidup yang kekal. Ya, kesudahan hidup daripada orang yang menjadi hamba kebenaran adalah hidup yang kekal. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan dipertegas di ayat 23, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi ini bicara tentang satu kehidupan yang abadi, kehidupan yang akan berjalan selama-lamanya, di mana tidak ada kematian di dalamnya, dan hamba kebenaran adalah mereka yang nantinya akan menikmati satu kehidupan yang indah bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Itu dikatakan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa hamba kebenaran adalah mereka yang menyerahkan diri, mendedikasikan diri kepada sang kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita dari kuasa atau ikatan dosa, yang mana dulunya sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita hidup atau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada dosa. Dikatakan dalam Efesus bahwa dulunya kamu adalah orang-orang yang mati dalam dosa. Tapi ketika kita berada di dalam Yesus, kita dihidupkan kembali, kita mengalami satu kehidupan, pembaharuan hidup, di mana kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran.
yaitu hamba Yesus Kristus, di mana segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah yang menjadi patokan kita untuk kita menjalani hidup yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita semua adalah, ketika kita sudah mengakui diri hidup di dalam kebenaran atau hidup sebagai orang percaya yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Nah, sudahkah kita hidup sebagai hamba kebenaran atau kita masih hidup di dalam hamba dosa? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang penting untuk kita semua, dan secara khusus juga untuk saya secara pribadi, untuk melihat kepada diri kita dan bagaimana keadaan kita sekarang ini ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita menganggap anugerah Allah itu menjadi remeh, sehingga kita mengatakan karena Allah sudah memberikan anugerahnya, maka kita dengan bebas melakukan dosa atau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Toh juga nantinya Allah akan menyatakan anugerahnya kepada kita. Atau kita dengan penuh kesadaran, karena kita sudah menerima anugerah Allah, maka kita dengan segenap hati mau menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai hambanya, hamba dari kebenaran Allah itu sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan di bawah lembaga atau institusi atau komunitas apapun, ya sekalipun kita taat kepada lembaga atau apapun yang membawa kita, nah tentunya satu hal yang terpenting adalah bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya tetap taat kepada sang kebenaran itu, atau menjadikan diri kita itu sebagai hamba kebenaran Allah, yang tentunya dengan berani terus menyatakan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Yakobus menyatakan di dalam suratnya, jika kita tahu apa yang baik atau apa yang benar, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Dengan pengertian lain bahwa kita sama hanya tetap menjadi hamba dosa. Itu sebabnya, mari kita bersama-sama sebagai orang percaya hidup di dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran, karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, sang kebenaran itu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa.